Halo, balik lagi bersama Krisania dalam Otobis on Location. Jadi memang 3 tahun terakhir menjadi panggung produsen mobil asal China untuk unjuk gigi di Indonesia. Hal ini pun terlihat dari banyaknya mobil-mobil asal China yang dipamerkan dalam Indonesia International Motor Show atau IMS. Lokasi Kris berada saat ini. Yang dipamerkan bukan hanya soal harga yang murah, melainkan juga tentang spesifikasi serta teknologi yang super canggih. Oleh karena itu, sekarang Kris akan muter-muter IMS untuk melihat kira-kira mana mobil yang paling murah ataupun paling mahal di sini dan mana spesifikasi yang paling oke di sini. Yuk ikutin Kris. Kita mulai dari yang paling dekat dari pintu masuk, yakni mobil China yang berada di Hall A. Dan salah satu yang cukup menarik perhatian saya adalah Aion. Perusahaan mobil listrik terbesar ketiga di dunia ini juga hadir dalam IIMS dengan menawarkan SUV elektrik andalannya, Aion Hyptek HT. Serial Aion dengan fasilitas yang paling mewah, di mana model ultranya sudah dapat memiliki pintu gullwing dan dapat dibanderol dengan harga Rp835 juta. Kemudian, Aion juga menawarkan varian lainnya, yakni Aion Y Plus dengan harga Rp419 juta, yang memang lebih murah. Tetapi crossover 5-seater ini pun tetap memiliki kualitas yang enggak kaleng-kaleng. Dengan harga yang hampir sama, tak jauh melangkah ada produsen mobil Chery. Salah satu primadona untuk SUV asal China ini kembali dengan varian andalannya tetapi dengan harga yang lebih murah, yakni Omoda E5 Pure dengan harga Rp425 juta. Selain itu, Chery juga memasarkan SUV J6 dengan harga di kisaran Rp505 hingga Rp565 juta. Kemudian kita beranjak ke merek yang sudah banyak mengaspal di Indonesia, BYD. Perusahaan milik Eagle Chow ini hadir di IMS dengan membawa varian baru BYD Sea Lion 7, mobil crossover atau SUV desain modern dengan harga Rp629 hingga Rp719 juta. Dan tipe termurah dari varian BYD masih jatuh kepada BYD Dolphin yang dapat dibanderol dengan harga Rp369 juta. Selain itu, BYD juga menawarkan Denza Day9 Advance. Klaimnya, mobil dengan harga Rp950 juta ini sudah dapat memiliki fasilitas layaknya varian tertinggi Alphard yang biasanya dibanderol dengan harga Rp1,8 miliar. Adapun yang paling menarik dari Denza Day9 Advance ini adalah penggunaan blade battery atau baterai lithium yang kemudian dipadatkan lagi. Sehingga jika andai kata mobil ini kecelakaan, baterainya dapat dipastikan akan tetap aman. Masih di Hall A, ada produsen asal China yang namanya nggak asing lagi, yakni Wuling, dengan varian ABC-nya yang sudah banyak dilihat di jalan-jalan ibu kota. Dan ini masing-masing spesifikasi hingga harga-harganya. Kemudian kita pun beranjak ke Hall B, di mana langsung dijumpai Great Wall Motor atau GWM. Produsen otomotif dari wilayah Hubei ini kembali memasarkan produk andalannya, GWM Tank 500. SUV penantang Land Cruiser dengan fasilitas mewah seperti auto parking hingga kamera 360. Berjalan sekitar 300 meter di Hall B3, ada pendatang baru Jayco. Produsen mobil yang masih satu payung dengan Chery ini pun menghadirkan kendaraan yang membawa DNA dari Range Rover, tetapi lebih irit dan memiliki keamanan level tinggi, yakni Jayco J7 dengan harga mulai dari Rp499 hingga Rp599 juta. Menariknya, premium SUV ini juga dilengkapi dengan 19 ADAS, termasuk kamera 540 untuk menghindari adanya blind spot bagi para pengemudi. Tak jauh dari Jayco, ada pula pendatang baru lainnya yakni Geely, yang merupakan debut pertama perusahaan tersebut di Indonesia.
hadir dengan varian Geely EX5. Ia masuk ke dalam kategori SUV listrik kelas C dan dinilai akan menjadi pesaing kuat Omoda E5. Dijual dengan harga 465 hingga 505 juta rupiah, Geely EX5 membawa fitur ADAS level 2, panoramic sunroof, dan bagasi elektrik. Di seberangnya terdapat produsen mobil Ceres. Produsen mobil yang terkenal akan variannya E1, varian microcar yang menjadi rival utama Wuling REV. Mobil listrik yang satu ini pun dapat dibanderol dengan harga mulai dari 198 juta rupiah. Yang menarik adalah tipe yang satu ini juga dilengkapi dengan head unit yang bisa dibuat main games dan handphone pengemudi bisa menjadi konsolnya. Selain itu, Ceres juga mengeluarkan varian yang menjadi salah satu daya tarik terbesarnya, yakni Glory Ioto. SUV dengan harga 365 juta rupiah ini dilengkapi dengan voice command untuk mengoperasikan hampir semua fitur yang ada di mobil tersebut. Tidak ketinggalan, di area yang sama, ada pula produsen mobil Bike yang membawakan mid-size SUV X552, mobil yang mencatatkan rekor torsi terbesar di kelasnya. Bahkan telah memenangkan sebuah penghargaan di China dengan mesin 1600 cc turbo dan torsi 305 Nm. Selain itu, Bike juga membawa varian BJ40, sebuah SUV dengan desain long-lasting didevelop dari gabungan vendor-vendor ternama dunia. Sehingga tak heran jika pernah digunakan dalam kejuaraan Tak Dimakan Rally dan Paris-Dakar Rally. Di mobil dengan harga 200 jutaan, hadir pula produsen mobil listrik Neta yang menghadirkan mobil compact andalannya Neta V2. Seharga 299 juta dengan daya baterai yang cukup tinggi. Selain itu, Neta juga hadirkan Neta X 480 Supreme, varian tertinggi dari Neta X dengan harga 448 juta rupiah, yang sepenuhnya sudah touchscreen dari segi interior. Perlu diakui, ajang ini juga didukung oleh pemerintah. Karena saat ini pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah inisiatif untuk mempermudah masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan baru. Mulai dari PPNBM sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, hingga subsidi PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik. Belum lagi ditambah dengan diskon-diskon yang diberikan agen pemegang merek selama pameran. Wah, banyak dan menarik-menarik ya mobil yang ada di IMS ini. Mulai dari harga 198 juta rupiah hingga Alphard Vesimura seharga 950 juta rupiah. Kalian pilih yang mana? Tapi apapun pilihannya, jangan lupa kunjungi Indonesia International Motor Show atau IMS yang ada di Gxpo Kemayoran, Jakarta Pusat dari tanggal 13 hingga 23 Februari 2025. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Terry, CNBC Indonesia Beyond Business.